Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4. Alhamdulillah hari ini kita sampai pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi, unsur intrinsik cerita fiksi, dan keberagaman karakteristik individu. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Misalnya, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di kota. Nah, pastilah mata pencaharian mereka berbeda. Yuk kita simak penjelasan berikut. Penduduk pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Sedangkan penduduk dataran rendah kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Untuk penduduk di daerah dataran tinggi, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Penduduk desa mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk kota mayoritas bekerja sebagai pekerja jasa, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Jadi beda-beda kan? Sekarang ayo kita simak cerita berikut. Video ini Bu Betty ambil dari channel Sagufta Sakir. Nah, sekarang kalian lihat video ini, kalian amati dan pahami ceritanya. Ingat, tidak boleh di-skip, harus ditonton sampai akhir cerita. Bali, zaman dahulu kala, adalah sebuah pulau impian dan indah. Alamnya yang subur, sungainya yang jernih, menyimpan harapan untuk kesejahteraan penduduknya. Nun jauh di desa bagian selatan, sekelompok penduduknya hidup rukun. Mereka sangat tekun menggarap tanah sawah. Panjirno, itu ibu datang. Wah, pasti makan siang kita enak kali ini, istimewa. Hai semua, istirahat dulu. Hari sudah siang. Ayo makan dulu. Maaf, agak terlambat. Banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Tidak apa, Bu. Kadung asik bekerja, lupa perut lapar. Ayo Putu, Made, kita makan. Ayo makan yang banyak. Kali ini lauknya enak. Jukut kelor, isi sambal sereh. Wah, benar-benar enak. Yang masak Menjirno pasti enak. Nasinya enak dan gurih. Iya Pak, sepatutnya kita bersyukur pada Hyang Widi. Panen kita selalu berlimpah, tidak kena serangan hama, air juga mengalir deras, dan desa kita tak pernah kekurangan padi. Iya, ya. Nyam, nyam. Sawah kita memang subur. Tahun depan kita ingin hasil panen yang lebih besar lagi. Begini Bu, kita buat kaul kepada Yang Widi. Kalau panen kita lebih besar, kita akan mengaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Hah? Ya. Oh Yang Widi, kalau panen kami berlimpah dan banyak tahun depan, kami akan mengaturkan tumpeng yang istimewa. Benar saja.
kuasa Hyang Widi. Saat panen berikutnya, hasilnya begitu berlimpah. Panjirna sangat senang dan bangga. Sesuai dengan kaul Panjirna, saat itu juga dibuat satu nasi tumpeng yang sangat istimewa untuk dihaturkan kepada dewa. Hanya dengan mengaturkan tumpeng, panen jadi meningkat. Bu, untuk panen berikutnya, tolong buat tumpeng yang lebih besar ya, agar panen kita lebih besar lagi. Dan tak disangka, panen kali ini menghasilkan padi yang melimpah. Panjirna semakin senang. Hingga suatu hari, di tengah sawah Panjirna muncul seonggok tanah sebesar catu. Catu adalah alat pengukur beras saat itu yang terbuat dari tempurung kelapa. Jangan-jangan ini petunjuk Hyang Widi agar aku tetap mengaturkan tumpeng. Sebaiknya aku kasih tahu ibu ke rumah. Diuber setan? Begini Bu, begini. Tadi di sawah muncul gundukan tanah sebesar catu. Untuk itu tolong buat tumpeng sebesar catu kita persembahkan kepada dewa di sawah agar panen kita berhasil bagus. Memang itu perlu? Jangan banyak tanya, kerjakan saja. Nanti panen kita berlimpah, kita akan kaya raya. Tapi Pak, hasil panen kita sudah berlimpah, cukup untuk 2 tahun. Aku ingin hasil yang lebih besar lagi, lebih besar. Jadi kita bisa kaya raya. Demikianlah Panjirna bersikeras untuk menghaturkan tumpeng sebesar onggokan catu di sawahnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan ajaib, onggokan tanah itu semakin membesar. Ibu, kita buat lagi tumpeng sebesar onggokan tanah ini. Keesokan harinya, cuma segini, kita buat sekarang tumpeng sebesar ini. Buat lagi. Demikianlah berulang-ulang. Panjirna merasa tertantang dan menjadi gelap mata. Sementara onggokan tanah semakin membesar dan membesar. Nih, simpanan padi kita terakhir. Lumbung semua sudah kosong. Semua harta Panjirna habis untuk memenuhi ambisinya yang rakus dan sombong. Panjirna jatuh miskin. Sedangkan onggokan tanah di sawah Panjirna sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit Catu.
Bagaimana ceritanya anak-anak? Seru banget kan? Nah, menurut kalian cerita tadi termasuk jenis cerita fiksi apa? Ya, legenda. Betul sekali. Sekarang kita akan mencari unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi tersebut. Kalian tahu apa saja unsur-unsur intrinsik cerita fiksi itu? Yuk, kita simak. Unsur intrinsik cerita fiksi yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Yang kedua, tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra, di mana wataknya ada yang protagonis atau yang mendukung cerita, antagonis yang menjadi penentang cerita, dan tritagonis yaitu menjadi penengah. Ketiga, plot. Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Yang keempat, latar. Latar ini bisa tempat, waktu, atau lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Yang kelima, sudut pandang, yaitu pandangan yang digunakan pengarang. Terakhir, keenam, amanat atau moral. Amanat atau moral ini adalah pemecahan terhadap persoalan dalam karya tersebut. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita mencari unsur intrinsik legenda asal mula Bukit Catu yang sudah kalian saksikan tadi. Yang pertama, tema. Apa temanya? Iya, temanya tadi adalah keserakahan. Yang kedua, tokoh. Siapa tokohnya? Tokohnya tadi adalah suami yang bernama Panjirna dan istrinya. Suami wataknya serakah dan sombong, sedangkan istrinya tadi wataknya penurut dan sabar. Untuk plot, kejadiannya tadi berurutan dari awal sampai akhir. Ada sebab, yaitu keserakahan yang dilakukan oleh Panjirna, kemudian di akhir ada akibatnya, yaitu dia jatuh miskin. Nah, kemudian latar. Tadi latarnya ada di desa bagian selatan di Bali. Kemudian kejadian-kejadian itu juga banyak terjadi di sawah dan saat siang hari. Nah, kemudian sudut pandang. Untuk sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang pertama, di mana suami istri tadi sering menyebut kata kami atau kita. Berarti mereka menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, kemudian amanat. Apa ayo amanatnya? Iya, jadi amanat yang kita ambil dari legenda tadi adalah kita tidak boleh menjadi orang serakah dan sombong. Sekarang, mari kita amati keluarga berikut. Dalam keluarga itu, pastilah banyak sekali perbedaan yang dimiliki. Nah, perbedaan itu biasa kita sebut keragaman atau bermacam-macam atau berjenis-jenis. Nah, kali ini kita akan belajar keragaman karakteristik individu. Keragaman itu bisa berupa keragaman fisik, keragaman kegemaran, dan keragaman sifat. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Nah, kalau keragaman kegemaran itu biasanya kita tunjukkan melalui hobi kita. Ada yang hobi memancing, membaca, memasak, dan lain-lain. Yang terakhir, keragaman sifat. Dalam sebuah keluarga, pasti ada yang memiliki sifat penyabar, pemarah, pemaaf, dan masih banyak lagi. Meskipun di dalam rumah kalian terdapat keberagaman, namun kita harus tetap saling menghargai.
karena keberagaman itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, untuk tugasnya yang pertama, ceritakan kembali legenda asal mula Bukit Catu sesuai cerita pada video yang telah kalian saksikan tadi. Nah, tugasnya nanti dikirim berupa rekaman suara, bukan video ya. Yang kedua, kerjakan LKS tema 8 halaman 18. Silahkan kirim tugasnya dalam bentuk foto. Semua tugas maksimal dikumpulkan pukul 21 malam ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Bu Betty melalui WA atau telepon. Terima kasih. Bu Betty akhiri pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.